Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, kita mulai saja ya. Ini farmakoterapi 2 ya, berarti ya. Oke, farmakoterapi 2. Kita langsung masuk ke kisi-kisi ya. Soal ya. Oke, kita masuk ke kisi-kisi soal farmakoterapi 2 ya. Tolong didengarkan. Jangan apa? Ini ya, silakan dicatat, direkam, terserah deh ya. Yang penting didengarkan juga. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama ujian kalian ya. Ujian kalian itu adalah, bentar, saya buka dulu, saya juga lupa. Ya baik. Jadi ujian kalian dua tipe ya, dua tipe. Jadi artinya tipe A, tipe B. Silahkan ditulis tipe soalnya di kertas ujian, kertas jawaban ya. Maksud saya jangan sampai salah, karena nanti takutnya beda jawaban ya, seperti itu. Terus yang kedua jangan lupa identitas nama dan NPM-nya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada susulan ya, itu selalu saya tegaskan. Jadi jangan sampai kalian tidak ikut ya. Kecuali kalau memang kondisi yang sangat mendesak, misalnya sakit, dirawat ya, nggak bisa datang. Kemudian kecelakaan, jangan sampai ya, atau ada kematian, meninggal ya, keluarga inti yang tidak mungkin ya, tidak ikut ujian, itu bisa menghubungi saya. Nah, tapi konsekuensinya adalah ujiannya itu adalah kemungkinan esai saya kasih, atau langsung Zoom dengan saya tanya jawab gitu ya, karena saya nggak mau apa namanya, bisa pengen langsung selesai gitu ya, jadi bisa seperti itu. Tapi itu juga nggak bisa dalam waktu dekat ya, mungkin kita cari waktu karena padat banget kelihatannya nih, saya ini sampai ini padat sekali gitu ya. Jadi waktunya setiap hari itu ada saja yang apa, ngajar dan ini ya, ada nguji itu juga, pembimbingan seperti itu ya. Jadi usahakan bisa lah ikut ya, seperti itu. Sehat-sehat terus ya semuanya. Nah, terus eh apalagi kalau alasan kerjaan itu saya nggak bisa terima ya. Misalnya alasan kerjaan nggak bisa ke ujian dan sebagainya, itu saya nggak bisa terima. Ya, kalian bisa minta izin, nggak lama kok. Ujiannya cuma 2 jam, gitu ya. 2 jam, soalnya 40 dan itu soal ganda multiple choice. Jadi ada pilihannya jawabannya. Nah, nanti kalian tinggal memilih jawaban yang paling tepat. Seperti itu. Jadi artinya sebelum ujian kalian harus mempersiapkan semua persyaratan untuk bisa ikut ya. Saya nggak tahu persyaratan apa aja termasuk administrasi. Mulai difikirkan dari sekarang karena kan ada 2 minggu nih. Ya, jadi jangan sampai terkendala karena administrasi, harus difikirkan gitu ya. Karena kan konsekuensi dari suatu belajar adalah seperti itu gitu ya, mengikuti ujian. Kemudian yang lain adalah kalau tidak ikut UTS ya atau UAS, otomatis kalian harus mengulang, gitu ya. Mengulang, kenapa? Karena satu persyaratan untuk kelulusan kalian nggak ikutin, gitu ya. Jadi nggak ada SP, harus mengulang. Nah, itu yang perlu diingat lagi ya. Jadi harus ikut, berapapun nilainya harus ikut. Nah, kemudian yang kedua, tidak susulan. Kalau tidak terpaksa banget, saya tidak akan memberikan susulan, gitu ya. Jangan lupa identitas diri dan ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kisi-kisi ya. Jadi soal ujian kalian itu waktunya saya kasih sangat ini banget ya, sangat apa istilahnya itu, sangat relaksasi banget gitu ya. Jadi kalian bisa tenang-tenang memikirkan, waktunya sekitar 2 jaman gitu untuk ujian ya. Dan farmakoterapi 2 ini soalnya lebih banyak kasus gitu ya. Jadi artinya saya membungkusnya dalam satu kasus. Nah, apa saja yang perlu kalian pelajari supaya terarah? Ini bukan soal ya, tetapi kisi-kisi ya. Jadi kalian harus belajar jenis-jenis hipertensi, ini harus ya seperti itu. Karena
Pagi juga jenis-jenis hipertensi, tapi mungkin beda ya. Jenis hipertensi kan macam-macam tuh. Nah, mungkin pagi jawabannya beda dengan yang sore gitu ya, seperti itu, yang malam. Jadi nanti ada soal ya, seorang pasien datang dengan tekanan darah bla bla bla, nadi sekian dan sebagainya ya. Nah, kalian harus menentukan kira-kira pasien ini menderita hipertensi yang mana, primer atau sekunder, gitu ya. Hipertensi terkontrol atau tidak terkontrol, misalnya gitu ya. Itu ada kan di soal saya kan. Nah, jadi artinya kalian setelah mendengarkan ini langsung tandain gitu ya. Materi itu ditandain. Jadi eh, jenis-jenis hipertensi itu kalian harus bisa hipertensi primer tuh tensi berapa, hipertensi sekunder tensi berapa. Nanti soalnya ada di sana gitu ya. Tinggal kalian memilih. Kemudian faktor penyebab hipertensi. Nah, ini juga ada ya. Jadi artinya nanti pasien datang dengan kondisi hipertensi dengan tekanan darah sekian, nadi sekian gitu ya. Nah, pasien ini mengkonsumsi obat A, B, C, D, E misalnya gitu ya. Nah, nanti dari obat-obat itu kira-kira obat mana yang menjadi penyebab terjadinya hipertensi gitu ya. Jadi artinya kalian harus melihat obat-obat yang diresepkan di kasus tersebut. Nah, kalian tinggal milih nih, obat apa yang kira-kira menjadi penyebab terjadinya hipertensi, gitu ya. Paham ya? Jadi artinya kalian harus belajar obat-obat yang menyebabkan hipertensi. Ada di materi saya juga ya, saya nggak akan menyimpang dari materi kok. Nah, kemudian grade hipertensi, ini juga ada ya, ada grade 1, ada grade 2, ada prehipertensi, ada hipertensi urgensi ya. Itu kalian pelajari tanda-tandanya, karena itu ada beberapa kasus nanti yang pasien ini misalnya tensinya sudah 160/100 itu tinggi sekali ya, 160/100. Nah, berdasarkan GNC 7 ya, tekanan darah pasien yang digolongkan tekanan darah lebih dari 160/100 ini masuk hipertensi tahap berapa gitu ya. Itu juga termasuk yang ditanyakan. Jadi kalian belajar grade 1 tensinya berapa, grade 2 berapa, kalau dia pre, ya pasti bukan pre loh ya, karena udah tinggi banget kan, seperti itu. Atau hipertensi urgensi. Nah, kemudian ada juga tentang hipertensi urgensinya sendiri. Jadi misalnya kalau seandainya ada seorang pasien datang ya dengan keluhan kalau misalnya dia sudah apa namanya datang dengan tensi tinggi ya sampai 200 gitu ya. Kemudian nadinya juga ini ya tinggi gitu ya. Kemudian matanya berkunang-kunang, kepalanya pusing dan sebagainya, dia sudah tidak masuk lagi pada grade 1, grade 2 dan pre ya, tetapi langsung namanya hipertensi urgensi. Kenapa urgensi? Karena dia sudah mencapai 200 dan bawahnya udah lebih dari 120. Itu udah nggak masuk lagi ke grade, tetapi sudah masuk ke hipertensi urgensi. Jadi nanti hipertensi urgensi dengan kondisi seperti bla 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 gitu ya. Itu. Kemudian terkait obat ya, kalian belajar yaitu mekanisme kerja obat. Itu paling penting ya, mekanisme kerja obat. Misal, seorang pasien diberikan hipertensi diberikan obat dengan menghambat perubahan angiotensin 1 jadi 2. Golongan obatnya apa? Itu pasti harus bisa dong ya, karena kan kalian sudah berkali-kali belajar hipertensi ya. Jadi mekanisme kerja obat dan golongan ini paling penting. Ada yang kerjanya di enzim ya, ada yang kerjanya di reseptor gitu ya. Nah, itu harus kalian pelajari ya. Jadi nanti soalnya bisa saja dokter meresepkan obat X ya dengan cara kerja menghambat supaya angiotensin 2 tidak terikat di reseptornya. Jenis obatnya apa gitu ya, seperti itu ya. Jadi golongan dan jenisnya. Kemudian terkait diuretik ya, kalian harus belajar yang diuretik spironolakton. Ya, dia termasuk tipe diuretik kuat atau lemah. Ya. Kemudian kalau seandainya diuretik lemah atau diuretik kuat, apa yang tertahan di dalam darah kalau orang menggunakan spironolakton, ya, seperti itu ya. Jadi belajar tentang spironolakton. Saya kasih clue-nya spironolakton. Silakan belajar mekanisme kerjanya dan spironolakton ini kan salah satu
apa namanya diuretik yang hemat kalium gitu ya. Jadi artinya apa tuh hemat kalium gitu ya, seperti itu. Kemudian efek samping dari amlodipin. Nah, ini juga akan saya keluarkan ya. Silakan dicari efek samping yang khas dari amlodipin. Lalu jenis-jenis diuretik. Nah, ini kalian pelajari ya. Jadi ada diuretik yang bekerjanya secara osmosis. Contohnya apa? Ya, itu. Jadi ada beberapa diuretik yang akan saya keluarkan. Misalnya yang kerjanya secara osmosis, yang hemat kalium, yang kerjanya di tubulus stiftal ya, seperti itu. Itu akan saya keluarkan. Jadi artinya kalian harus kenal jenis-jenis diuretik dengan cara kerjanya ya, seperti itu. Kemudian cara kerja obat dari angina. Seperti misalnya obat yang kerjanya menghambat bekerja meningkatkan siklik GMP ya. Obat apa ya? Cari ya. Obat yang bekerja meningkatkan siklik GMP sehingga menghambat masuknya kalsium ke dalam sel. Ya, itu ada. Jadi cara kerja obatnya itu adalah dia meningkatkan siklik GMP sehingga kalau siklik GMP meningkat, kalsiumnya terhambat masuk ke dalam sel. Nah, itu ada pilihan obatnya. Silahkan dicari ya obatnya apa. Kemudian yang paling gampang nih, sangat gampang dan nggak boleh salah adalah cara kerja obat, contoh obat atau golongan obat yang bekerjanya di reseptor beta sebagai bloker. Jadi beta bloker ya, yang kerja di jantung ya. Nah, itu paling gampang ya, golongan yang lolol itu ya. Nah, itu ada pilihannya. Silakan kalian pilih obat apa yang dimaksud gitu ya. Oke, kemudian masuk ke chest pain. Chest pain itu adalah angina pectoris ya. Seperti itu. Itu juga ada materinya, sudah saya kasih, malah sudah saya kirim di grup ya, yang video itu sudah saya screenshot ya. Kalau mau putar videonya boleh, mau lihat screenshotan saya boleh. Nah, chest pain itu penyebabnya apa saja ya. Jadi nanti ada pilihan di bawah ini yang mana yang kira-kira menjadi penyebab chest pain. Nah, kalian harus ingat ya, chest pain itu ada dua. Ada yang disebabkan karena kardiovaskuler jantungnya, ada yang disebabkan bukan karena kardiovaskuler. Jadi ada dua. Nah, kalian harus melihat nanti jawabannya. Kalau yang ditanya adalah chest pain yang disebabkan oleh kardiovaskuler. Berarti kan disebabkan oleh jantung ya. Nah, kalian pilih yang ada kaitannya dengan jantung. Tapi ada chest pain yang tidak disebabkan kardiovaskuler atau non kardiovaskuler. Ya, seperti itu. Tergantung pertanyaannya kalian lihat. Nanti kalau yang bukan kardiovaskuler, kalian boleh memilih yang tidak ada kaitannya dengan jantung, seperti itu, ya. Jadi apa? Penyebab chest pain. Terus adalah faktor risiko yang dapat meningkatkan koroner. Nah, ini gampang banget ya. Jadi dari pola makan ya, faktor risiko yang dapat meningkatkan koroner. Ingat ya kata-katanya. Bukan menurunkan ya, meningkatkan. Jadi kalian harus mencari apa sih yang menjadi penyebab penyakit jantung koroner dari soal jawaban di bawah ini ya. Nah, kemudian obat-obat anghina yang kerjanya long acting, ya. Obat anghina yang kerjanya long acting. Ingat ya, obat anghina itu kan golongan nitrat ya, yang paling banyak ya. Karena kan kemarin video itu kan yang utama nitrat. Tapi nitrat itu ada dua, ada yang long acting, ada yang short acting, ya. Nah, ini yang ditanya adalah yang bersifat long acting, ya. Kemudian ada juga yang bekerjanya short acting. Jadi ada dua ya, mau long acting, mau short acting, dua-duanya keluar ya. Seperti itu. Tapi intinya adalah begini, intinya kalau di dalam jawaban itu ternyata ada yang sustained release ya, ada yang retard, itu artinya long acting semua. Ya, walaupun dia sama-sama nitrat. Gitu ya. Oke, kemudian bentar ya. Kemudian STEMI. Nah, STEMI ini paling banyak nih saya keluarkan ya. Jadi STEMI itu kaitannya dengan nanti ada gambar. Kalian kan sudah dapat tuh gambar yang NSTEMI dan non-STEMI ya. Kalau yang STEMI kan ada peningkatan ST elevation ya. Jadi ada peningkatan dari gambaran elevasi ST, segmennya meningkat. Nah, itu nanti ada gambaran tuh. Ini gambar ini menunjukkan penyakit STEMI atau NSTEMI.
gitu ya. Nah, kalian pokoknya belajar deh, apa itu STEMI, apa itu NSTEMI ya, gambarannya kan ada tuh perbedaannya. Nah, misalnya troponin 1 meningkat gitu ya. Kemudian gambarannya adalah seperti ini. Ini termasuk apa? STEMI atau non STEMI gitu ya. Nah, itu kalian pelajari benar-benar ya. Ingat ya, kalau NSTEMI maupun STEMI itu dua-duanya troponinnya meningkat ya. Cuma bedanya adalah gambaran ST-nya saja, segmen atau elemen ST-nya ya. Yang satu naik, yang satu turun gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau troponin satunya dianggap normal, tidak ada peningkatan, tetapi ada pasien datang dengan nyeri dada ya, kemudian gambarannya dia seperti NSTEMI gitu ya. Dan gambaran ST-nya tuh di bawah gitu ya. NSTEMI kan di bawah, tidak ada peningkatan ST elevation ya, tidak ada peningkatan segmen ST. Nah, tapi dia troponinnya normal. Kalau NSTEMI kan troponinnya meningkat ya. Ini normal, maka itu disebut sebagai penyakit apa gitu ya. Jadi kalian harus belajar tuh ya. Kalau dia normal, kemudian gambaran EKG-nya seperti NSTEMI, dia termasuk angina yang stabil atau tidak stabil. Ada semua di dalam materi saya, silakan dibaca ya. Nah, kemudian penyebab terjadinya angina ya, itu kan ada ya. Jadi misalnya ada sumbatan, ya, ada apa? Arteriosklerosis ya, seperti itu. Jadi apa-apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya angina, ya itu juga saya keluarkan ya. Nah, lalu enzim yang ada di jantung ya, ketika ada orang sakit, pertama kali akan dilihat enzim jantung. Enzim jantungnya apa namanya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke obat. Nah, ini obat adalah ranahnya kalian ya, farmasis, yaitu contoh obat pengencer darah. Nah, ini gampang banget ya, obat pengencer darah. Cuma yang perlu kalian ingat nanti adalah ada 2 obat ya. Kalian harus lihat jawabannya. 2 obat ini dua-duanya harus pengencer darah. Jadi satu mungkin pengencer, satu lagi bukan. Jangan dipilih gitu ya. Jadi pilihannya adalah dua-duanya harus pengencer darah. Gitu ya. Pasti tahu dong pengencer darah ya. Nah, itu. Lalu apa efek serius yang terjadi ketika pasien diberikan fibrinolitik ya. Jadi pengencer darah itu ada yang bersifat fibrinolitik. Fibrinolitik itu melisis fibrin ya. Contohnya alteplase, streptokinase, urokinase itu fibrinolitik. Tapi kayak semacam aspilet, clopidogrel ya, dia bukan fibrinolitik, dia antiplatelet gitu ya. Jadi mencegah supaya tidak terjadi trombosit. Jadi beda, walaupun ujungnya adalah sama, mengencerkan darah gitu ya. Nah, apa efek samping yang serius yang terjadi apabila pasien diberikan fibrinolitik ya, seperti itu. Lalu mungkin ini agak sulit ya yang berikutnya ya, tapi kalian harus tahu bahwa apabila seorang pasien datang dengan kondisi sudah parah ya, sakit nyeri dada gitu ya, udah tembus sampai ke punggung dan sebagainya, troponinnya meningkat, dan si pasien ini tidak mengkonsumsi aspilat atau clopidogrel sebagai pengencer darah gitu ya, maka sebaiknya pasien ini diberikan langsung dalam bentuk loading ya. Jadi kalau ada soal, jawabannya ada dia diberikan dalam bentuk loading kalau dia tidak pernah mengkonsumsi aspilat dan clopidogrel. Ingat ya. Tapi kalau dia rutin mengkonsumsi jangan di loading. Tapi kalau dia tidak pernah, dia harus di loading. Nah, sekarang kalian tinggal milih yang di loading itu, kalau namanya loading nggak mungkin 1 tablet. Jadi carilah jawaban yang paling tidak aspilatnya tuh bisa lebih dari 1 tablet. Clopidogrel itu juga bukan 2 tablet, tapi 4 tablet loadingnya. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalian harus mencari jawaban loadingnya itu adalah kira-kira aspilatnya berapa tablet, clopidogrelnya berapa tablet, gitu ya. Nah, ini ada di kuliah saya juga, silakan dibaca. Kemudian terkait dengan obat. Kita tahu bahwa ada obat jantung yang obat hipertensi yang ACI, angiotensin converting enzyme inhibitor, ya kan? Nah, ini ada obat ACI yang menimbulkan efek samping berupa batuk.
Nah, kira-kira obatnya apa tuh? Gitu ya. Silakan dilihat ya obatnya apa. Nah, kemudian tata laksana ya, tata laksana apabila seorang pasien datang dengan STEMI ya, dengan STEMI ya, artinya kan ST-nya meningkat tuh dengan STEMI gitu ya. Troponin ini meningkat. Troponin 1 meningkat, terus gambaran EKG-nya juga meningkat, STEMI-nya berarti kan dia STEMI ya. Nah, tata laksana pertama utama yang harus diberikan ya adalah memberikan fibrinolitik seperti urokinase, streptokinase ya, seperti itu. Jadi kalau tata laksana utamanya tidak terpenuhi, maka orang itu harus diberikan fibrinolitik. Itu kalian harus ingat ya, kalau di soal tuh nanti ada seperti itu ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika ada pasien datang dengan kondisi seperti STEMI gitu ya, namun dia tidak diberikan tata laksana utama, maka dia bisa diberikan fibrinolitik gitu ya. Nah, kemudian tata laksana alternatifnya apa gitu ya, masih soal yang sama. Tata laksana alternatifnya adalah dia boleh diberikan gitu ya. Kalau tadi kan diberikan fibrinolitik. Nah, fibrinolitiknya apa yang harus diberikan? Dia harus diberikan streptokinase sejumlah 1,5 juta unit dalam 100 ml dextrosa 5%. Tapi waktunya harus diingat adalah dalam waktu 30 sampai 60. Jadi jangan 15 menit, 15 menit kecepatan. Jebol nanti ya. Jadi perlahan sampai 1 jam gitu ya. Jadi nanti tata laksana alternatif yang akan diberikan pada pasien tersebut adalah pemberian streptokinase 1,5 juta unit dalam 100 ml dextrosa 5%. Tapi ingat waktunya ya, karena waktunya harus 30-60 menit. Gitu ya. Oke, kemudian lanjut adalah terkait dengan pemberian obat yang di bawah lidah. Kalian tahu ya obatnya apa yang di bawah lidah biasanya? Yang untuk orang apa ISDN. namanya? Apa? ISDN. ISDN ya, oke ISDN atau nitrat ya, seperti itu ya. Nah, itu cara kerjanya seperti apa gitu ya. Jadi itu ada pertanyaan seperti itu. Nanti kalian cari ya obat yang diberikan di bawah lidah, cara kerjanya seperti apa, gitu ya. Oke, kemudian contoh obat ARB. Nah, itu pasti ngerti dong, ARB ini bonus ya sebenarnya ya. Jadi pasien tersebut diberikan obat yang bekerja di reseptor angiotensin. Contoh obatnya apa yang diberikan oleh dokter tersebut gitu ya. Nah, kemudian terkait pengencer darah, saya ingin menekankan lagi di sini bahwa ya kalau misalnya ada pengencer darah yang disebut sebagai aspirat, tahu ya, aspirat itu kan kayak asal-tosal gitu ya, 100 mili. Nah, itu cara kerjanya dia bukan melisis fibrin. Ingat ya, cara kerjanya bukan melisis fibrin. Kenapa? Karena dia nggak ada kaitannya dengan fibrin. Tetapi cara kerjanya adalah dia menghambat asam arachidonat supaya tidak menjadi trombosit. Karena dia antiplatelet gitu ya. Jadi jangan kalian memilih melisis fibrin dan sebagainya, tapi cara kerjanya adalah menghambat supaya asam arachidonat yang keluar itu ya tidak berubah menjadi tromboksan A2. Itu cara kerja dari aspilet. Kalau ada pertanyaan tentang aspilet, begitu juga kalau ada pertanyaan tentang clopidogrel, ya seperti itu. Kemudian oke, kemudian ada suatu kasus ya, saya kira kalian pasti tahu ya. Jadi pasien datang dengan kondisi sesak ya, kemudian tekanan darah sekian, lalu bengkak kakinya. Kira-kira pasien itu sakit apa gitu ya? Di situ ada pilihan ya. Jadi kalau misalnya ada tensi meningkat, belum tentu dia hipertensi. Lihat, kalau kakinya bengkak gitu ya, belum tentu juga dia ginjal gitu ya. Jadi kalian lihat, apakah pasien itu menderita penyakit jantung atau gagal jantung dengan kondisi seperti itu, atau pasien itu menderita gagal paru. Gagal paru pasti nggak mungkin, karena kalau gagal paru kan emang nyesek, tapi kaki nggak bengkak, gitu ya. Atau varises vena. Kalau varises vena itu memang venanya membesar, tapi dia nggak ada bengkak, nggak ada nyesek kalau varises vena. Atau gagal nafas, dyspnoe. Nah, kalau gagal nafas itu pasti tidak disertai dengan pembengkakan pada kedua kaki. Ya, jadi kalian silakan memilih
Kalau pasien dengan kondisi seperti itu, kira-kira jawaban yang paling tepat tuh apa? Gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan diuretik, kalian belajar tentang diuretik yang kuat. Kalau udah bengkak kakinya, tensinya tinggi, jangan bermain dengan diuretik yang lemah. Tapi pakai diuretik yang kuat. Apa sih contoh diuretik yang kuat? Ada yang tahu? Contoh diuretik yang kuat apa? Ada yang tahu? Furosemid bukan, Bu? Ya, diuretik kuat apa? Furosemid, Bu. Furosemid. Oke. Ya, jadi kalian belajar ya diuretik kuat. Contohnya apa gitu ya. Nanti kalau dia misalnya hanya ringan-ringan saja, misalnya ya, jadi misalnya retensi apa bengkaknya tuh nggak terlalu ya, hanya ringan, dia bisa dikasih diuretik yang tidak terlalu kuat gitu ya. Boleh dikasih spironolakton, boleh dikasih tiazid seperti itu ya. Jadi itu apa eh, paling enggak. Nah, kemudian mungkin agak sulit di sini adalah kalian harus belajar first line gagal jantung. Ada yang tahu nggak? Orang dengan gagal jantung, first line-nya, pengobatan utamanya dikasih apa? First line gagal jantung. Beta blocker atau CCB, Bu. Beta blocker, bukan. Ada kan materi kuliahnya? Coba dikasih apa? First line loh. Pertama kali dia dapat. Apa dikasih apa kalau first line gagal jantung? Yang paling khas apa? Dihambat angiotensin convertingnya. Jadi artinya kalau dia first line untuk gagal jantung, pertama kali pasien itu harus mendapatkan obat ACI. Itu pertama sebenarnya, ya. Jadi ini paling paling utama itu adalah ACI. Kemudian kalau dia intolerance terhadap ACI, ya, dia boleh diganti alternatif yaitu ARB. Jadi pemilihan obat jantung tuh itu. Pertama kali kasih ACI karena itu yang dianggap menghalangi terbentuknya angiotensin 2 kan. Nah, kalau dia intoleran nggak mempan baru kasih ARB. Ya, jadi nanti kalau ada soal algoritmenya paham ya. Walaupun ada pilihan tapi tetap harus tahu dong. Jadi first line-nya apa? Kalau tidak ada alternatifnya apa gitu ya. Pertanyaannya seperti itulah kira-kira ya. Kalian boleh memilih gitu ya, seperti itu. Jadi ACI baru ARB. Nah, kemudian kalau misalnya ACI dan ARB itu masih intoleran ya, jadi ACI pertama, ARB kedua, terus dua-duanya toleran, bisa diberikan nitrat dan hidralazin kayak gitu ya. Jadi pilihannya apa namanya jenjang kaskadenya seperti itu, ACI, kemudian ARB, baru nitrat dan hidralazin seperti itu ya. Oke, saya kira apa lagi ya. Nah, kemudian ada satu obat ya yang namanya digoxin. Tahu ya obat digoxin ya? Digoxin itu obat jantung ya. Nah, digoxin ini kan adalah obat jantung dengan kondisi jantungnya lemah. Jadi kontraktilitas ya harus dipaksa gitu ya. Jadi digoxin itu bukan untuk aritmia, justru untuk jantung yang lemah berdetak gitu ya. Nah, jadi digoxin ini diberikan kepada pasien dengan penyakit jantung dengan klasifikasi apa? Kan ada klasifikasinya ya, A, B, C, D gitu ya. Nah, itu kalian catat dulu deh. Nanti kalian cari materinya ya. Jadi digoxin diberikan pada pasien dengan penyakit jantung pada klasifikasi apa? A, B, C atau D. Gitu ya. Itu udah soalnya udah seperti itu ya. Silakan dicari gitu. Kemudian yang terakhir adalah saya kira saya akan ngeluarin satu obat yang namanya Apsisimax ya. Jadi seorang pasien dengan infak miokard mendapatkan obat Apsisimax ya, dia antiplatelet juga ya seperti itu. Dia bekerja dari reseptor GP2B3A ya. Nah, efek sampingnya apa dari Apsisimax ini? Itu ada pertanyaan seperti itu. Ya, jadi kalian jangan menjawab mual, muntah, vertigo dan sebagainya. Efek samping yang khas dari obat pengencer darah itu pasti ada ya. Silakan dipilih. Oke, saya kira itu saja ya. Eh,
bagaimana bisa dipahami ya. Jadi artinya udah tergambar ya apa-apa. Jadi jangan belajarnya jangan membabi buta ya. Ngafalin semuanya susah ya. Itu inti-intinya seperti itulah yang akan keluar gitu ya. Tapi kalau kalian ikut yang kelasnya pagi ya tentunya beda ya. Beda lagi gitu. Kisi-kisinya ya nggak seperti itu. Coba saya coba absensi dulu ya. Jadi minggu depan kita udah nggak ada kuliah ya, tapi tetap saya absen secara mandiri aja gitu ya. Kalian bisa belajar. Bentar ya, saya coba buka absensinya. Ah, masuk semua atau gimana ya? Bentar, saya lihat. Ini Muhammad Ramli. Muhammad Ramli masuk ya? Nggak masuk ya? Muhammad Ramli nggak ada ya? Hadir, Bu. Oh, hadir. Yulita. Hadir, Bu. Oke, Rafelina ada ya? Lulu. ST Nurmaya udah ya? Fahmi Rizky ada ya? Fahmi Rizky ada nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Bentar ya, saya cek dulu. Ajahra? Ajahra nggak ada ya? Ajahra yang berarti nggak ada ya? Kemudian, Ibu Azhara ada. oh tapi kan tadi namanya nggak ada sih. Tadi namanya belum diganti, Bu. Tadi Ara. Oh, namanya sesuai dengan nama absen loh ya. Nanti kadang-kadang saya absen sendiri, kadang namanya nggak ada. Oke, Silvi ada nggak? Silvi? Ada ya? Silvi Nuraini. Oke, berarti hadir semua ya? Tadi satu orang nggak hadir ya? Lupa. Oh, ada hadir semua. Oke, baik. Saya simpan dulu absennya. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Ibu, kita farmakoterapi hari apa, Bu, ujiannya, Bu? Kenapa, bagaimana? Kita kebagiannya di tanggal berapa dan hari apa, Bu, Oh, farmakoterapi? kalau masalah itu saya kurang paham ya itunya ya. Kalian belum dapat ya? Belum, Saya- Bu. Jadi supaya kita bisa persiapan. Oh, saya lupa saya udah dikasih atau belum ya. Tapi pasti dikasih lah. Saya juga nggak tahu. Tapi kayaknya bukan hari Jumat atau hari apa ya? Sabtu ya. Bentar, saya cek dulu. Saya udah dapat belum? Kayaknya belum udah dibagi belum sih? S1 ya ini ya. Saya kayaknya baru dapat yang D3, yang S1 malah belum dapat kayaknya. Hmm, ya. Oh iya baru pengumumannya doang, belum belum ada jadwalnya kayaknya deh. Nanti kalian coba anu ya, cari sendiri ya. Ini Iya, Bu. baru pengumuman ada UTS-nya, tapi jadwalnya di hari apa tuh kayaknya masih dibuat ya, kayaknya ya. Sebentar, sebentar. Mudah-mudahan sih. Udah, sebentar. Oh ini masih tentatif ya, cuma kira-kira di hari, ini apa, farmakoterapi 2 ya? Iya, Bu, farmakoterapi, Bu. Farmakoterapi 2 itu Sabtu ya, kalau nggak salah nih. Sabtu kayaknya cuma sekali ya, sekali atau 2 kali sih. Jam 8 sampai jam 9.30. Terus yang sore itu, oh iya Sabtu, pagi dan sore. Jadi nggak di hari Jumat ya kayaknya ya, di hari Sabtu jatuhnya. Ya, jadi ada yang jam 8, ada yang 16.30. Gitu ya, diatur aja lah kerjanya ya dari sekarang supaya bisa
izin kayak gitu ya. Iya, Bu, makasih. Oke. Kalau nggak berubah ya itu yang saya dapetin loh ya, tapi saya nggak tahu kalau ada perubahan dari itu biasa diumumkan lagi gitu ya. Oke, saya kira cukup ya, nggak ada pertanyaan ya. Jadi saya cuma berharap bahwa kalian yang mungkin tidak berlatar belakang dari farmasi mungkin ya, tapi pasti udah ikut farmakoterapi 2 pasti udah tahu dong ya. Silakan belajar sama temennya, mungkin lebih enak belajar sama temennya, nggak apa-apa ya. Nah ini tadi direkam, silakan diulang-ulang lagi. Saya tadi ada beberapa yang sudah saya kasih tahu loh jawabannya gitu ya. Jadi bukan soalnya lagi, jawaban sudah saya kasih tahu di dalamnya. Nah, ada beberapa yang memang kalian harus cari sendiri dong, gitu ya. Tapi kan soalnya udah dapat kira-kira, ya. Eh, saya kira itu aja dari saya ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita sudahi ya, bisa istirahat, bisa melanjutkan aktivitas lagi. Jangan lupa nih karena udah terlalu jauh kita ngasih kisi-kisi nanti lupa lagi pas masih 2 minggu lagi udah lupa lagi nanti itunya ya. Oke, oke itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Bu. Oke, makasih, Livia.